大家这个星期都过得好吗？好，大家早餐吃了些什么？Teman-teman sarapan paginya apa？要跟我分享的，请大家在评论区可以发表大家的早餐，好吗？Jadi teman-teman yang mau berbagi mungkin boleh share ya di bagian chatting sambil saya share screen dulu. 等一下。或者这个星期呢，大家可能有一些比较有意思的事情，也可以和我分享呀。Mungkin juga teman-teman di dalam minggu ini ada hal-hal yang menarik ya，有意思的事情，hal-hal yang menarik 可以跟我分享。Mungkin boleh berbagi juga ya sambil latihan 顺便大家可以练习一下。怎么表达，好吗？Jadi mungkin teman-teman juga bisa berlatih, oh ya bagaimana ya mengungkapkan pengalaman saya minggu ini yang menarik. Itu sebenarnya salah satu latihan ya. Nanti kalau bisa ngungkapin dalam bentuk tulisan, lama-lama kan sebenarnya sama kan, muncul dari pikiran kita, terus ketika ngomong sama orang, ya sama gitu, ngalir. Cuman dimulai dulu dari seperti itu ya. Jadi 我觉得可能在开课之前，我会给大家做一些这样简单的练习。Jadi mungkin saya pikir sebelum mulai kelas kadang-kadang dengan bertanya gitu ya, menanyakan seperti itu teman-teman bisa berbagi dengan saya. Jadi teman-teman latihan ya, latihan seperti ini dengan yang simple. Itu sebenarnya persis kayak kita mau nyusun satu skrip, nanti mau ngomong sama orang ini ngomong apa aja gitu ya. Nah kira-kira begitu. Ya boleh dijadikan latihan sebenarnya ya. Jadi lama-lama terlatih untuk bikin kalimat. 欢迎大家ya, welcome teman-teman boleh berbagi. Kalau memang kebanyakan mungkin nanti saya pikir bisa dibahas di lain kesempatan atau seperti apa. Cuma kalau misalnya dikit ya udah kita bahas langsung di sesi ini gitu ya. Oke, saya share dulu bahan kita. 我们上星期是到哪了？等一下，我以为断了。Saya pikir Zoom saya yang satu lagi putus, ternyata enggak. Oke. 好，顺便问一下大家，顺便 itu sekalian ya，顺便我们学过吗？这个词 kita pernah belajar kosakata ini，顺便 itu sekalian。顺便问大家，我们最后是到哪儿了？sekalian saya tanya teman-teman ya, terakhir kita sampai mana ya? Oke，好，我看一下大家给我分享的是什么呀？Oke ya, teman-teman berbagi dengan saya apa ya? Cilina, baca 生词 halaman 42 sudah belum bahas arti. 好的，好，谢谢您。berarti kita sampai kosakata halaman 42 ya. 好，我看一下大家跟我分享今天早上吃了些什么。Hari ini pagi teman-teman makan apa ya? Oke, 我看一下。很好. Tadi saya tanya dulu ya kabar teman-teman di atas pada jawabnya 好 不客气 pada jawabnya 好 谢谢老师. Oke, itu semua udah bagus ya, berarti udah hebat-hebat ya. 还没吃是吧？吉丽娜 ya, Lina 姐还没吃还没. Oke, udah bagus ya. Elis, Popiah itu Hokkien ya. Popiah itu ya ada translatannya sih ya, namanya Paoping. 薄饼，像福建人都会吃薄饼，是吧？福建人，然后潮州人可能也有，潮州itu teochew ya, juga ada makan popiah ya. Kita ngomongnya popiah benar nggak di sini? Sorry, 等一下，对不起，saya cari tempat kosong. Ini dia. 我可以用这个，saya mungkin boleh pakai ini. 在这边吧，薄饼。Pau itu artinya tipis. Ping itu dari pingkan ya, popia. Po itu bahasa Hokkien ya, tipis ya, pau ping. Lumpia sayur itu teman-teman. Teman-teman harusnya rata-rata tahu ya popia ya. Tulisan bahasa Indonesia gitu ya.
Oke ya, Pauping. 早上好 Ibu Rima. 早上好 Ibu Rita. Oke, Ibu Rima sarapannya mie goreng. Mie goreng apa teman-teman? Mie goreng. Mie goreng masih ingat? Chao. Chao mien boleh. Kalau teman-teman mau lengkap, chao mien tiao juga boleh. Ya, mien tiao itu mie. Kalau misalnya mie goreng, chao mien juga boleh ya. Cukup juga sudah mewakili artinya mie goreng. 好，再来是 cereal。cereal 是什么？还记得吗？ Kita pernah bahas cereal. Ini Ibu Jenny ya. Jenny makannya cereal dan susu. Cereal apa teman-teman? Masih ingat cereal 是什么？等一下，我换一下颜色。saya ganti warna dulu. Cereal apa? 麦片和 susu 牛奶 ya. Oke, sorry, mungkin saya nggak scroll ke bawah ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah ketik di bawah. 牛奶 itu susu, 麦片是 cereal ya. Teman-teman catat sendiri. Saya lanjut dulu. Oke. Ibu Lina ya, 吃 telur dadar 和 sayur oyong. Oyong 我就不知道中文. Kalau telur dadar biasa 我们说煎蛋. 煎蛋. Cien itu digoreng gitu ya, tapi nggak pakai minyak banyak banget, itu namanya cien. Tan itu telur ya. Oyong 我就不知道，我不知道中国有没有 oyong 呀。好，再来是Ibu Nani ya, 吃糕点。吃糕点 berarti makan kue-kue ya. Oke, 老师用餐了吗？老师用餐了吗？不是用吃了吗？ Jadi kalau mau tanya balik, 老师用餐了吗？用餐 ya. Kalau misal mau pakai 吃, ya udah nggak pakai 用 gitu ya. Jadi salah satu aja. 用餐了吗? Nggak cukup ma ya di bawah. 用餐 kalau teman-teman mau pakai 吃, ya sudah pakai 吃. Jadi jangan dua-duanya ya, jadi salah. 老师吃了吗？老师用餐了吗？ Dua-duanya boleh. Cuman salah satu ya, jangan pakai dua-dua. Oke, Ibu Nana, 吃 roti 和 sunny side up. Oke, ya, 好. Ya, kalau memang mereka tidak punya bahasa Mandarinnya, ya udah teman-teman langsung ngomong apa namanya saja ya. Misalnya 吃 roti kan ada ya, 面包 sunny side up. Misalnya gitulah ya, contoh seperti itu. Jadi nggak usah ditranslate, ya 没关系 ya. Oke, lanjut. 面包 udah pernah kan ya, roti, 面包. Mien itu, bentar ya, 面包 roti. Ya, saya tulis di halaman sini saja ya. 面包, mien itu sebenarnya mie ya, yang tadi, 面条. Ya. Oke, 再来. Oh, Ibu Arijani 在荷兰是吧？荷兰 itu Belanda. Tempat saya penuh. Oke, 荷兰 di sini ya. 荷兰 itu Belanda. 荷兰. Makanya teman-teman tahu Holland. Ini Holland ya. Nama lain dari Belanda ya, 荷兰. 所以 Ibu Arijani 可以用上我去荷兰看我的儿子. Ini formatnya sudah benar Ibu, cuman kan pakai K. Itu saja ya, spellingan melihat maksudnya ngunjungin gitu ya. Itu pakai K, yang lainnya sudah oke, formatnya sudah benar ya. Tinggal Belanda diganti Holland, Holland ya. Holland itu Belanda. Oke, 再来, saya lanjut dulu ya. 今天不舒服，有点咳嗽。Oke, Ibu Rina, 祝您早日康复ya, semoga cepat sembuh. Ininya spellingnya sudah benar, formatnya udah benar, jadi saya nggak perlu revisi ya. 炒面 pakai CH ya, 炒 CHAO. Lumpia, lumpia 是春卷。春卷在这啊。Spring roll itu sebenarnya dia translate dari spring roll ya. Chun itu musim semi. Juan itu artinya roll ya, juan. Kayak rambut yang di roll itu namanya juan tofa ya. Sorry. Chun juan itu spring roll ya. Kayaknya pernah dulu ya. Lumpia. Lumpia beda sama popia ya. Popia itu dia putih, benar nggak? Baoping. 麦片是 cereal ya. Udah saya tulis semua ya. 我只是喝牛奶. Oke, Bu Rita sudah benar. Saya hanya minum susu. Formatnya juga sudah benar ya. 好,
Wah, berarti udah hebat-hebat nih ya. 牛奶 susu. Oke, 我吃水果和粥. Oke, Pak Zon, formatnya juga sudah benar. Iya, telur hitam itu 皮蛋. 皮蛋 也是, sebentar. Di sini ya. 皮nya kulit. 蛋 telur, 皮蛋. 没有说黑蛋，不是呀，黑 itu hitam tapi ngomongnya 皮蛋 ya， 中国人也知道皮蛋，他们也吃皮蛋，所以有中文名ya ada nama Chinese 呀，皮蛋，皮 itu kulit sebenarnya。OK， 再来是老师用吃早餐了吗？哦，Ibu Rita ya, mungkin tadi sama ya. Jadi 用早餐了吗 atau 吃早餐了吗? Salah satu ya, jangan pakai dua. Nah, yang di sini. Sebentar ya, saya kasih warna jadi teman-teman. Ini atau ini. Kalau mau ditambahin 早餐 boleh, berarti 用早餐了吗 atau 吃早餐了吗? Sampai sini harusnya cukup jelas ya. Jadi jangan pakai dua-dua ya. Pakai salah satu saja. Mau pakai 吃 ya sudah, pakai 用 ya sudah, karena mereka dua-duanya adalah kata kerja ya. Oke, Holland, iya Holland. Bubur kacang hijau adalah yang hari Jumat ikut. Ayo, kayaknya kemarin hari Jumat saya ada bahas. Kacang hijau apa? Lü, to itu kacang hijau ya. Zhou itu bubur. Lü to zhou, bubur kacang hijau. Ya, benar. Ketiknya LV ya kalau yang 2 titik di atas. Wah, hebat ya yang hari Jumat ikut sudah hafal kosakatanya. 好，谢谢大家跟我分享今天的早餐，大家的早餐都很丰富。Apa itu artinya? 大家的早餐都很丰富。Masih ingat 丰富? Kita pernah belajar di kosakata. Oke ya, mungkin lagi ketik, nggak apa-apa. Melimpah, melimpah itu maksudnya beraneka ragam. 我们可以说今天的早餐真的很丰富. Artinya, wow, sarapan pagi ini beraneka ragam gitu ya. Kayak teman-teman kalau lagi nginap di hotel, sarapan paginya benar-benar melimpah ya, maksudnya banyak banget pilihannya. Nah, 我们可以说，老师，我今天的早餐很丰富。丰富 berarti banyak macam ya, banyak pilihan. 大家跟我分享的差不多都很多，没有一个人是一样的，对吧？ nggak ada satupun orang yang persis sama ya, 所以谢谢大家。还没吃的同学们可以边吃边上课ya, yang belum sempat makan, yang belum makan boleh sambil makan ya, sambil ngemil. 好，udah semua ya, OK， berarti semua kebaca。谢谢大家，然后我也很高兴，大家造的句子都很好，可以说已经不用我改ya, semua kalimat yang teman-teman bikin tuh udah nggak perlu saya perbaiki, udah oke ya. Jadi itu diterusin gitu. Nanti lama-lama memang kebiasaan orang ngomong apa, maksudnya dengarnya udah tahu artinya, nah tinggal jawab ya kayak bikin kalimat. Itu doang sebenarnya ya rahasianya. Jadi teman-teman yang merasa, aduh saya sebelum banyak bisa ngomong. Nah, caranya itu ya, memang paksa diri sendiri untuk bikin kalimat ya. Cientan, cientan itu simple Ibu Nani ya, cientan. Simple, gampang, sederhana, tergantung konteks ya. 我喜欢简单的生活, saya suka kehidupan yang simple. 这件事很简单, berarti hal ini sangat gampang, mudah. Atau 老师的考试很简单, ujiannya guru sangat gampang.简单nya bisa berbagai konteks ya. Oke, yang mau screenshot silakan. Mungkin saya akan balik ke kosakata kita. Halo Mah, sudah di screenshot? Lumayan ya, banyak dapat kosakata baru ya. Ada 荷兰, ada 皮蛋, 然后面包可能大家都知道了哦。这个 sorry ya, 煎蛋 ini telur dadar. 我以为简单. Oke, 对不起. Mungkin Ibu Nani tanya ini ya. Kalau 简单 yang simple, makanya saya bingung kok ada 简单 ya, padahal nggak lagi bahas. Kalau 简单 ini yang tadi saya bilang simple, sederhana, gampang ya, teman-teman tinggal catat. Nadanya berbeda, huruf Mandarinnya juga berbeda ya. Kalau ini 煎蛋, telur dadar ya.
Kalau yang telur yang benar-benar mata sapi gitu ya, itu namanya hepautan ya. Dulu kita pernah bahas namanya hepautan. Oke, sudah semua? Halo, yang lain sudah? Pak Doni katanya sudah. Oke, kalau gitu saya hapus ya. Karena ini dia di dalam bahan, mungkin saya hapus supaya nggak terlalu mengganggu bahan utama. Oke, 我可以删除吗? Sudah boleh saya hapus. Pitan itu telur pitan. Bahasa Indonesia juga bilang pitan, 对吗? Pitan yang telur hitam itu, Ibu. Pitan. Telur pitan ya, namanya ya bahasa Indonesia. Oh, Thousand Year Egg gitu ya namanya ya. Oh, oke, 好的. Ya, saya taunya pitan gitu ya. Oke, sudah semua? 皮蛋豆腐很好吃，大家有没有吃过？皮蛋豆腐. Jadi saya pernah ke restoran Chinese, dia kukus tahu, terus pitan, terus ada bumbu kacang gitu ya, terus ada bawang putih, terus sama minyak wijen, 很好吃. Nah, 大家可以试试看呀，皮蛋豆腐 namanya. 不错的，很好吃。Oke, sudah? Oke ya, kalau gitu saya hapus dulu. 41对吧？41，我看一下。42吧？42 ya. Oke, ya 42，我错了，saya salah ya, 42. 好，那我们就来看意思吧。Kita langsung lihat artinya ya. Sudah baca satu-satu kan? Sudah latihan? Apa belum? 我们练习了吗？哦，sudah ya. 好了，好的。那大家可以看一下大家的教材，mungkin teman-teman boleh lihat materi masing-masing. 42. Saya akan share yang biasa ya, halaman kosong, supaya lebih gampang untuk tulis-tulis. Oke, 大家准备好了吗？ Sudah siap? Oh iya, teman-teman, ada Ibu Stella. Katanya, setahu saya oyong, 丝瓜. Oh, 应该是这个丝，对吧？丝瓜. Oke, nggak ada satu ya. SI mungkin ya Ibu Stella ya. 是这个丝吗？瓜. Ya, 丝瓜. Oke, 谢谢 Ibu Stella sudah berbagi ya. Enggak semua sayuran saya tahu juga ya. Sebentar ya, saya tunjukin teman-teman boleh juga. 谢谢 Ibu Stella ya, sebentar. Tapi kemungkinan SI. SI itu artinya apa? Serabut-serabut halus ya. Sebentar, 我给大家看一下丝瓜. Sebentar ya. Jadi pinginnya SI. Oh. 等一下。Sambil teman-teman siapin bahan ya. Oke, 等一下。稍等啊。丝瓜。就是这个丝。Oh iya, oke. Nah, ini kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan. Nah, ini dia ya, 所以是丝瓜. Tapi banyak macam ya. Teman-teman bisa lihat ada oyong yang ada segi-segi gitu, terus ada yang ini. Yang rata gitu ya. Rata itu saya jarang ketemu di Jakarta.
在我家乡有啊，就是这个 yang rata begini. 大家有没有看过? Pernah lihat gak yang rata begini? Kalau yang sering kita lihat yang ini ya, yang ada siku-siku ya. Jadi 丝瓜是这个丝瓜. Oke, 谢谢 Ibu Stella ya sudah berbagi dengan kita. Saya tutup kembali ya. Wah, 有丝瓜炒蛋. Jadi lapar ya. 有丝瓜汤. 好，谢谢您. Saya tutup dulu. Oke ya, kira-kira teman-teman sudah siap dengan materi. Oke, saya... Sebentar. Oke, screen yang di sini ya, beda device ya. Oh, kalau gitu saya langsung share-nya ini saja. OK，好，来我们看一下第一个生词是什么意思呀？门口 itu adalah pintu gerbang, pintu depan, ya pokoknya pintu utama gitu ya, pintu sebelum masuk ke satu tempat itu namanya 门口。men 和口 men pintu, 口 itu adalah mulut. Tapi 口 di sini dia lebih sering gabung sama benda lain gitu ya, kosakata lain untuk membentuk satu kosakata baru namanya 口. Kalau misalnya kita bilang bagian tubuh manusia mulut adalah, teman-teman tahu? Bagian tubuh kita misalnya mulut saya sakit atau apa gitu ya, contoh. 嘴巴对很好 jadi mungkin teman-teman berpikir oh ternyata apa ya punya fungsi masing-masing ya mereka sinonim tapi ya ko itu dia lebih suka gabung ke apa huruf yang lain membentuk kosakata lain. Kalau coipa ini berarti mulut maksudnya dia bisa mandiri sendiri gitu ya berdiri sendiri misal oh 我的嘴巴很疼，misalnya 不能吃东西，contoh ya tidak bisa makan ya. Teman-teman pernah apa namanya pernah dengar 闭嘴？我们没有说闭口，闭嘴是什么意思？闭嘴 itu artinya suruh orang diam ya, tutup mulut ya. 闭嘴，不说闭口，不说呀，我们说闭嘴呀，shut up ya, suruh tutup mulut ya, diam atau suruh tutup mulut, namanya 闭嘴。好，再来这个口，我们可以说入口。Teman-teman masih ingat nggak? 入口 artinya apa? Di mall tuh ada merah-merah tulisannya, terus ada huruf Mandarin. Kalau di sini ada nggak ya? Kayaknya enggak ya, kayaknya langsung bahasa Indonesia ya. Betul. 入口 itu adalah pintu masuk. Ya. Lawan katanya adalah 出口. Kayaknya kalau ke China, ke mall-nya mungkin tulisannya bahasa Mandarin gitu ya. Nah, itu tulisannya yang merah-merah. 出口 itu berarti pintu keluar. Ini konteksnya di mall. Ya. Oke. Kebetulan karena ngomong 出口, saya jadi ingat kosakata yang lain. Tulisannya sama, 出口, tapi konteksnya yang berbeda ya. 出口 itu artinya ekspor. Ekspor. Nah, kalau import boleh nggak pakai 入口? Enggak. Import dia nggak pakai 入口, dia pakai 进口. Oke, seperti itu ya. Kebetulan ini huruf Mandarinnya sama, ini sama. Tapi ya bedain konteks ya. 我在出口处等你. Udah nggak mungkin saya tunggu kamu di ekspor ya kan ya. 我在出口处等你. Saya tunggu kamu di tempat pintu keluar ya. Tapi kalau 老师我是做出口生意, berarti di situ artinya 老师我是做出口生意. Saya bisnisnya ekspor ya. Jadi konteksnya berbeda dari sisi kalimat. Oke, silakan yang mau screenshot. Ya, kalau pedagang ekspor
Pedagang ekspor, teman-teman gimana cara translate-nya? Ekspor apa impor ya? Sebentar. Ekspor. Berarti出口. Aduh, nggak cukup. Sorry ya, saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. 出口商 pedagangnya, orangnya ya. Misalnya saya adalah pedagang ekspor. Oh, 我是出口商. Ya, 商 dari kayaknya kita pernah ya, 商人对吗? Pedagang, 有没有？还记得吗？ Masih ingat nggak? Jadi ini pedagang ekspor. Wah, kalau teman-teman bisa ekspor barang kita keluar itu hebat banget loh ya. Menurut saya itu luar biasa ya. Eh, Banyak ya sebenarnya ya. Banyak juga yang kayak kerajinan kita yang kita ekspor keluar. 真的很好 ya. Benar-benar bagus banget. Berarti diakui secara ini ya, dunia bagus banget. Ya, 出口商. 同学们有没有是做出口商的人？ orang-orang pedagang ekspor, teman-teman? Ya, oke ya. Kalau ada, bagus sekali ya. Sebenarnya impor juga bagus kok ya, sebenarnya semua bagus ya, eksportir betul. Cukup ya. Jadi dengan begitu paham kosakata, ada yang teman-teman bisa combine ya. Shang dari shangren, betul Pak Doni ya, masih ingat. Shangren itu pedagang. Kalau gitu saya lanjut dulu sambil tunggu teman-teman screenshot. Saya lihat yang kedua, 稍等. 稍等 itu sama dengan 等一下, sama ya teman-teman. Jadi kadang-kadang orang suka bilang 稍等, kadang-kadang orang bilang 等一下. 等一下 lebih bahasa pasar. Kalau 稍等 kadang-kadang di perusahaan, tempat-tempat formal mereka bilang 稍等, seperti itu ya. Iya Pak Suyosan, 出口 itu artinya exit. Yang di atas Pak, yang saya lingkari. Sama, exit, pintu keluar ya. Jadi kalau nanti teman-teman ke mall, misalnya ke China, teman-teman boleh lihat di atas itu dia ada merah-merah ya, maksudnya warna merah ya kan. Tulisan huruf Mandarinnya adalah 出口. Kalau pintu masuk, 入口. 稍等 udah, kita lanjut dulu ya. 进屋 masuk ke rumah. Ini sudah, saya boleh next. Oke. Kalau sudah, saya lanjut dulu. 进屋. Kalau misalnya teman-teman bilang, 老师 saya lupa loh ya, 进屋. Boleh nggak 进房子? 也可以. 房子 itu sebenarnya sama dengan rumah ya. House. Ini mungkin terpaksa saya kasih dalam bentuk bahasa Inggris, soalnya mau bedain sama home. 屋子, 房子, 房屋. Ini bangunan fisik, semua namanya house ya. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh langsung saya susah loh ingat ya udahlah, 进房子 boleh nggak? Sama ya. Oke, saya lanjut dulu. Kalau home, home 是什么？ ya 家，谢谢。 Bisa home, 这个家是可以rumah gitu ya, home atau family. Ya, 家. Jadi kalau saya mau beli rumah, bahasa Mandarinnya saya mau beli rumah. Oke, teman-teman lagi ketik ya. 我要买 beli. Yes, 买房子. Nggak bisa 买家, nggak bisa ya. 家 itu home atau 家 juga bisa artinya family ya, keluarga ya. Anggota keluarga namanya 家. Ini teman-teman perlu apa ya? Bikinnya jelas ya supaya nanti masukin ke kalimat nggak salah. 我要买房子. Selain 房子，我要买屋子，我要买房屋都可以. Ya, semuanya boleh. Ya, saya lihat kalimat yang masuk itu sudah benar. 我想 boleh, 我要 boleh ya. Oke. 我要买房屋. Oke, ya.
Jadi jangan pakai jia ya. Jia itu misalnya 我家住在 BSD. 我家有5口人. Ah, 我家住在 BSD berarti rumah saya di BSD. Udah, dia cuma boleh untuk my home di mana gitu ya. Nah, terus 我家有5口人, keluarga saya, family ya. Keluarga saya ada 5 orang. Itu ya. Oke, cukup ya. Sambil teman-teman screenshot, saya coba lihat. Menko itu seperti pagar ya, Laoshi. Kalau ruko pintu kayunya, 不是 Jenny. Menko itu artinya pintu depan sebelum masuk rumah kita gitu. Boleh pintu gerbang, boleh pintu pagar, atau mungkin ada rumah-rumah kompleks nggak pakai pagar. Tuh mah. Nah dia berdiri di depan, belum sampai pintu utama kita. Itu namanya menko. Bukan dibedakan maksudnya dari kayu atau bukan, 不是. Ya, jadi menko itu depan gitu ya, pintu depan sebelum masuk ke rumah orang, itu namanya menko. Di depan pintu gerbang, mau ada pagar, nggak ada pagar, tetap dia bilangnya menko. Ya, kayak gitu. Jadi bukan dibedain dari pintu kayu. Kalau ruko itu pintu masuk kayak entrance. Di mall kan ada pintu masuk kan. Jadi misalkan teman-teman order Grab apa segala macam kan suruh dia tunggu di mana gitu ya. Misal, 师傅，请你在入口处等我. 入口处 berarti pintu masuk dari mall itu. Ya, misalnya pintu masuknya ada sebelah barat, berarti 西边的入口处等我. Ya, saya tulisin ya. Ini sudah. Jadi bukan karena kayu atau bukan ya, 不是. Bukan. 入口 itu entrance. Ya, 入口. Misalnya kita panggil kendaraan, kita bilang 师傅, 师傅 masih ingat ya, Bapak supir kita panggil 师傅, seseorang yang punya keahlian. 师傅, 请您在 misalnya barat ya, 西边的入口处等我. Chu ini adalah tempat. Mungkin teman-teman belum dapat kosakata ini ya. Rukou chu. Artinya kalau bahasa Indonesia kita bilang, Pak, tolong kamu tunggu saya di pintu keluar sebelah barat. Ya, Sipien itu sebelah barat. Sampai sini cukup jelas untuk rukou sama menkou. Jadi kalau teman-teman mau jemput orang gitu ya, udah di depan jalanan depan rumah dia, maksudnya benar-benar ini pintu pagar, terus kita di depan kan, nggak masuk, bener nggak? Nah, maka misalnya teman-teman mau jemput saya, maka teman-teman telepon saya bilang, 老师我在你家门口, 老师我在你家门口, berarti saya sudah paham, teman-teman mobilnya sudah sampai depan rumah saya, itu ya. Sampai sini cukup jelas, oke ya, Ibu Jenny-nya sudah jelas. Yang lain gimana? Cukup jelas antara 入口和门口. Oke ya, kalau misalnya itu saya lanjut dulu ya. Jin u tadi sudah, jinnya masuk ya. U adalah rumah. 再来是栏, lan itu adalah keranjang ya. Lan. Mungkin saya kasih 2 huruf lan. Saya masih ingat ya minggu lalu ada teman-teman yang tanya di chat, terus saya minta di screenshot ya. Sekarang baru keingat. Oke. Teman-teman 可以看一下, 同学们可以看一下 yang lan di buku kita yang mana? Yang pertama ya, benar nggak? Yang ada kayak 2 K gitu ya. Nah, dulu kalau kita belajar sama anak-anak, kita suka bilang di atasnya itu kayak K ya, bentuk K bahasa Indonesia. Nah, ini adalah lan keranjang. Terus ini adalah lan biru. Dua-duanya nadanya sama, huruf Mandarinnya berbeda ya. Saya mau ajak teman-teman lihat ke unsur atasnya. Ini kebetulan ada yang begini, jadi saya bisa cerita ya. Nanti kalau memang
kita ada tambahan huruf Mandarin yang mungkin bisa cerita lebih banyak ya. Oke, lan yang saya lingkari, yang saya bilang K itu dia sebenarnya ini. Ini kalau teman-teman, ya layar saya nggak bisa dimuter ya. Kalau teman-teman muter itu kayak K nggak? Maksudnya teman-teman agak muterin dikit gitu. Ada nggak? Bentuknya sama kan kayak K gini. Nah, ini adalah cu. Cu itu adalah bambu. Ya. Jadi keranjang itu bikinnya dari bambu. Kalau yang atas ini, saya ganti warna ya. Yang satu lagi, cao zitou. Ini namanya cao zitou. Cao itu adalah rumput. Cao itu rumput. Jadi dulu warna-warna itu dibikin awalnya dari tumbuh-tumbuhan ya. Sebelum ada kayak kimia segala macam, warna-warna itu bikinnya dari tumbuhan. Sampai sekarang orang kalau bikin makanan juga, misalnya kayak pandan ya, mau ambil warna hijaunya itu kita ambil dari tumbuhan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya, oh Laoshi saya taunya lan, keranjang, sama lan biru. Terus dilihat sekilas huruf Mandarinnya sama ya. Ya betul. Tapi kita ada cara untuk membedakan mereka, yaitu dari atasnya. Itu unsur atas ya. Namanya satu是草字头, satu 是竹字头. 竹 itu adalah bambu. Semoga membantu ya. Nanti kalau nanti lihat lagi ada huruf-huruf yang ada kayak bentuk K seperti ini, mungkin teman-teman jadi bisa nebak-nebak, oh ini mungkin berhubungan ya sama bambu ya, atau prosesnya gitu ya, dari apa menjadi bambu. Nah itu ya, memang nggak 100%. Oke, cukup jelas untuk lan. Nah sekarang saya mau tanya, kalau bola basket, berarti bola basket, lan xiu, tuh. Maka lannya pakai yang mana? Lan pakai yang keranjang, cuy. Walaupun ring bola basket udah bukan dari bambu ya, dari besi. Tapi tetap pakai lan keranjang, cuy. Lan qiu. Kalau memukul bola basket, kata kerjanya ta lan qiu ya, pakai tangan. Makanya kita pakai kata kerja ta. 打篮球. 好，谢谢大家. Ini sudah penuh juga. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut dulu ya. 水果，水果 adalah buah-buahan ya. 水果。再来是合璧，合璧 ini adalah kata retoris. Kata retoris di mana kita bilang ngapain ya. Teman-teman screenshot dulu. Saya mau kasih kalimat contoh. 合璧。合璧 itu bukan kayak 为什么不是不是. Ini kan diartikan mengapa ya. Tapi dia bukan kata tanya, dia adalah kata retoris, artinya tidak perlu dijawab. Oke, silakan sudah di screenshot. Saya sambil buka ya pertanyaan yang minggu lalu. Bukan sih. Ada teman-teman yang kirimin ke saya kok. Ya, nanti saya kelewatan lagi. Oh, oke. Ada dari Pak Charles. 老师头痛 bisa 头疼. Oke, berarti belum sampai kosakatanya ya. Terus dari Cilina. 老师 kenapa nggak pakai 去医生 untuk ke dokter? Pakainya 看医生. Oke, berarti belum sampai. Oke. 再来是 dari Ibu Rita ya. 老师见外 bisa diganti gitu ya. Mungkin artinya ya bisa atau boleh. 太客气 boleh. Oke. Berarti 3 ya. Sama satu lagi dari Jasper. Bedanya teng sama 生病 apa ya? Oke. 4. Belum sampai situ, nanti sekalian dibahas ya. Saya cas dulu. Saya cas dulu, teman-teman screenshot dulu ya. Halo, 我又回来了. Udah semua ya? 好了. Oke, 谢谢 Liana. Kita lanjut dulu. Tadi ada 合璧. 好的.
Hebi itu gini. Hmm, 认真 itu serius. Ya. 你知道他不是真心的，你何必这么认真呢？你知道他不是真心的。Oke, saya tulisin aja ya. 你知道 kamu tahu ya, 你知道他不是 dia bukan 真心是什么意思？真心 itu sepenuh hati. Misalnya semacam ikhlas, semacam benar-benar tulus gitu ya. 你知道他不是真心的 ya, sepenuh hati itu namanya 真心 sungguh-sungguh. 真 itu benar gitu ya, sungguh-sungguh, sin hati. 你何必这么认真呢？ kamu ngapain sebegitu serius gitu ya. Mungkin kita mau bilang, ya kamu udah tahu dia bukan sepenuh hati, misalnya untuk hubungan ya. Kamu kenapa masih mainnya serius gitu. Contohnya gitu ya. 你何必这么认真呢？ 你何必 itu di sini mengapa tapi nggak usah dijawab gitu maksudnya ya. Mungkin teman-teman lebih kenalnya ngapain. Ini nggak usah dijawab. Jadi kita kayak bilang, kamu udah tahu dia bukan sepenuh hati. Ngapain kamu masih serius gitu ya. 这么认真 sebegitu serius ya. Namanya 何必 ngapain. Jadi dia bukan kata tanya, dia cuma kayak retoris ya, tidak perlu dijawab. Oke. Mungkin di film-film teman-teman sering dengar gini. 你这是何必呢? Misalnya contoh apa ya? Apa ya contohnya? Oke, misalnya dia bersedih banget gitu ya, karena anaknya nggak mau peduli sama dia, sampai nggak mau makan, sampai dipikirin, sampai nggak bisa makan, tapi anaknya cuek-cuek aja gitu. Nah, mungkin teman-teman begitu ke rumah dia lagi pengen nasihati dia, maksudnya kamu begitu ngapain? Yang di situ aja nggak pikirin gitu ya, contoh gitulah ya. Nah, kamu kenapa mesti begitu? Nah, maka bahasa Mandarinnya adalah 你这是何必呢? Nggak usah dijawab, orangnya juga nggak akan jawab ya. Cuma kita mau bilang, kamu ngapain begitu ya? 你这是何必呢? 何必 artinya ngapain gitu ya? Ngapain kamu masih begitu? 何必呢? Saya mungkin kasih teman-teman satu yang kepake, sering banget kepake ya. Kita akan bilang gini. 早知今日何必当初 早 itu dari awal, masih ingat nggak? 早日康复的早 ya, dari awal. 知 apa itu 知? 知道 tahu ya. 今日 hari ini. 何必 ngapain gitu ya? Kenapa harus dilakukan gitu ya? 何必 当初 pada saat dulu. Biasanya kata-kata ini selalu muncul ketika kita bilang sama orang tuh, kamu sebenarnya udah tahu ya akibatnya akan begitu, tapi kenapa kamu masih lakukan? Itu artinya 早知今日何必当初. Udah tahu ada hasil yang hari ini, kenapa pada waktu dulu itu kamu lakukan lagi? Ngapain pada waktu dulu itu kamu lakukan? Itu kira-kira ya. Ini sehari-hari orang suka pakai. Artinya orang itu selalu menyesal kemudian, benar nggak? Nah, begitu orang yang menyesal, ya orang samping kadang-kadang kasih kata-kata ini ya. 早知今日何必当初. Kalau sudah tahu akibatnya hari ini, mengapa pada saat dulu itu dilakukan? Ya, misalnya contoh, dulu nggak sungguh-sungguh belajar, jadi akhirnya sekarang nggak bisa masuk universitas yang dia inginkan. Ya udah ketahuan lah, kalau mau masuk universitas bagus ya memang harus hasil akademiknya juga bagus ya, benar nggak? Nah, kayak gitu. Ya, 早知今日何必当初. Sampai sini oke untuk 何必 ya. Jadi di film-film juga suka dipakai ya. 你这是何必呢? 当初 adalah pada saat dulu itu ya, 当初.
当初你说的要帮我，为什么现在不帮我呢？当初ya. Waktu dulu itu kamu bilang mau bantu saya, kenapa sekarang malah nggak mau bantu saya lagi gitu ya, tangchu. Bahasa Mandarinnya ini, Ibu. Tangchu. Saya lanjut dulu ya. Untuk Hepi cukup jelas. Ini kata baru ya, yang mungkin baru kita pelajari di lesson ini. Hepi cukup ya. Kalau gitu saya lanjut. Keci. Oke, keci itu adalah sungkan, betul. Jadi kalau misalnya kita bilang, bie keci, jangan sungkan maksudnya ya. Selain jawaban dari xie bie keci, jangan sungkan, sama sih sebenarnya ya. Atau misalnya kita lihat orangnya sungkan-sungkan ketika di rumah kita. Nah, maka kita bilang, udah jangan sungkan-sungkan, anggap rumah sendiri ya. Bie keci, ni bie keci le, 当做自己的家 ya, anggap rumah sendiri ya. Oke, 再来破费。破 itu adalah pecah atau bocor ya. Fei itu adalah biaya. Nah, po fei ini adalah satu kata yang sangat sungkan ketika kita sangat menghargai pemberian orang. Jadi orang itu kasih kita sesuatu, itu dia keluarin biaya, benar nggak? Nah, itu namanya po fei. Jadi dia benar-benar keluarin biaya dia, uang dia untuk beli sesuatu kepada kita. Nah, karena kita mengapresiasi itu, biasanya orang China tradisinya akan bilang, 不好意思让你破费了 ya. 不好意思itu nggak enak hati ya, artinya aduh betapa nggak enak hati ya membuat kamu mengeluarkan biaya. Itu namanya 破费 ya. Jadi kadang-kadang misalnya saya tanya, oh 你要吃什么？我给你送过去。Misalnya ya, oh, kamu mau makan apa? Saya kasih anterin ke kamu gitu ya. Sekarang gampang pakai orderan online ya. Nah, maka orangnya bilang, 别破费了，别破费了，可以这么用. Boleh dipakai juga begitu ya. Artinya jangan keluarin biaya, itu maksudnya ya. 别破费. Jadi ini satu kata-kata yang sangat sungkan. Teman-teman kepakai sehari-hari. Kalau orang mau kasih kita apapun atau mau orderin apapun, berarti kita bilang, 不用了，不用了，别破费，就是这个破费ya. 破 artinya pecah atau bocor, terus 费 adalah biaya. Sudah? Saya lanjut dulu ya. Oke, berarti screenshot-nya juga sudah. 见外, ini pertanyaan Ibu Rita ya. Jadi 见外, kenapa kita artikan sebagai sungkan? Teman-teman boleh lihat kosakatanya dulu. 见 artinya ketemu ya, melihat, ketemu muka. Ya, terus 我要跟你见面的见 ya, 再见的见 sampai ketemu. Nah, 外 itu adalah luar. Nah, 见外 ini satu frase artinya sungkan. Sungkan artinya menganggap orang ini orang luar gitu loh maksudnya. Tapi bukan jelek ya, bukan kata-kata yang jelek. Artinya gini, misalnya tadi Ibu Rita tanya ya, Laoshi kan terlalu sungkan sama sungkan nomor 7. Jadi nomor 7 sama 9 tuh boleh nggak saling menggantikan? Boleh banget, boleh. Kalau orangnya benar-benar kita lihat kok sungkan banget ya, kayak anggap saya tuh orang luar, maka teman-teman boleh bilang, 比如说班长，你别见外了ya, 当做自己人 gitu ya, anggap orang sendiri ya, 班长 jangan terlalu sungkan gitu maksudnya ya, 见外. Jangan terlalu anggap saya orang luar gitu, misalnya contoh gitulah ya, sungkan. Jadi teman-teman kalau misalnya lupa 见外 maka boleh pakai 客气, itu mereka boleh saling menggantikan, sama kok artinya sungkan ya. 你别见外了，跟我客气什么？跟我客气什么？ sungkan apa sama saya ya? 我们是比如说同班同学ya, mungkin kita tuh satu kelas, satu sekolah dari dulu gitu, misalnya contoh gitu ya, udah akrab dari dulu, udah jangan sungkan-sungkan. Nah, 你别见外了，跟我客气什么都可以用上呀。你别见外了，跟我客气什么。 Ini juga kepakai sehari-hari ya. Jadi kamu jangan terlalu sungkan. Ngapain sungkan-sungkan sama saya ya? 跟我客气什么？跟 itu dengan saya, sungkan apa? Jadi begitu teman-teman punya dua kosakata,
bisa pakai dalam satu kalimat, tidak perlu diulang-ulang. Itu fungsinya kalau sinonim ya. Oke, hao,明白了ya. Udah kejawab ya Ibu Rita ya. Saya lanjut dulu. 见外 udah 千里itu adalah ribuan li kalau arti langsung ya. Tapi kalau misalnya kita bilang dalam satu frase itu artinya jauh-jauh banget jaraknya, 千里. Teman-teman kalau suka lagu, ada lagu yang judulnya 千里之外. Wai itu luar ya. 千里之外berarti tempat yang sangat jauh. Kalau teman-teman tahu itu lagunya ada MV-nya, mereka pacaran terus pacarnya harus ke tempat yang jauh bahkan beda negara gitu ya, namanya 千里之外. 你在千里之外，你知道我想你吗？ Misalnya contoh gitu ya. 你在千里之外, kamu benar-benar jauh-jauh banget ya. Jauh dari jangkauan itu maksudnya ya, 千里. Jadi jauh-jauh. 再来是 li itu adalah satuan apa jarak ya. Qian itu ribuan, ribuan li. Bayangin itu benar-benar jauh banget. Makanya arti langsungnya adalah jauh-jauh, jauh-jauh sekali gitu ya. Qian li. Sung artinya menghadiahkan. Sung. Nah, sekarang saya tanya, kalau menghadiahkan untuk barang kan pakai sung ya. Sung li u, kasih hadiah. Li u kayaknya ada deh. Oh ya, di nomor 13 ya. Li u. Sung dongxi. Apa itu sung dongxi? Dongxi ini barang ya. Jadi boleh artinya ngantarin barang, boleh artinya hadiahkan hadiah ya. Boleh dua. Ya, antar barang Ibu Rima, betul. Tapi kalau untuk orang boleh juga ya. Sung pengyou. Misalnya sung pengyou 去机场, nganterin teman ke bandara ya, ini PENG. Sung pengyou 去机场 berarti nganterin teman ke bandara. Ini huruf Mandarinnya sama ya, tinggal konteksnya saja dibedakan. 再来 kita lanjut ya. Sung udah, mau adalah bulu angsa. Adalah angsa, mau adalah bulu ya. Mau bacanya nada dua. Mau suaranya kayak dari sini ya teman-teman. Kalau lihat orang China ngomong tuh benar-benar dari apa leher ya, suara tenggorokan. Mau bulu angsa. Ada orang kadang-kadang sebut angsa putih itu adalah pai ya, pai tian pernah dengar? Yang nari balet pasti tahu. Pai tian ya, mereka yang nari balet biasanya akan dibilang, oh, angsa putih ya. Pai putih, tian itu langit. Pai tian ya, angsa putih yang benar-benar cantik banget ya. Pai tian nada dua. Kalau lapar, kayaknya tahu lah ya. Kalau lapar nada berapa? Nada 4, betul. Lapar ya. Nah, sekarang sambil tunggu teman-teman lagi mau screenshot, mungkin saya sedikit intermezzo. 其实汉字不那么可怕ya, 不那么可怕 itu tidak sebegitu menakutkan ya. Lapar itu adalah begini. Ada wo ya, sampingnya ini wo. Kalau teman-teman lihat huruf Mandarin wo itu ini ya. Tapi karena ada unsur sampingnya ya, teman-teman bisa lihat ya, saya tulis nggak cukup ternyata. Sebentar, Song Pengyou saya hapus ya. Ini itu adalah inshi de in. Inshi itu artinya apa? Makanan, minuman ya, 食品. 食品 sebentar. Ini adalah 十字旁, 10-nya dari 食品. Sebenarnya lengkapnya begini, tapi dia disimplified jadi atas ya. 食品 itu adalah makanan ya. Ini juga saya hapus. Jadi 食品 sebentar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di modul masing-masing, ada nggak unsur yang sama? Ayo,
Coba lihat, ada unsur yang sama nggak? Unsur apanya yang sama? Ada wo juga ya. Padahal nggak ada kaitan kan ya. Meo. Iya, memang nggak ada kaitan. Tapi si karena bangsa burung, dia ada ini. Dan di samping sebelah sini ya, burung. Sebentar. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah niao. Yang sebentar, saya tulisin sini. Nah, ini sampingnya ini adalah niao. Niao itu adalah burung. Jadi kalau huruf Mandarin yang ada unsur ini, biasanya rata-rata berhubungan dengan unggas ya, termasuk ayam, bebek, terus apa namanya, angsa, itu semua kelompok unggas. Jadi kadang-kadang ya kalau orang dulu belajar huruf Mandarin itu misalnya gini ya, contoh anak-anak kecil kan belajar huruf Mandarin dulu. Kadang-kadang mereka ketemu huruf ini, aduh, ini huruf baru, saya nggak bisa kenal ya. Jadi mereka kadang-kadang, ini mirip ya sama maksudnya bisa tebak-tebak kira-kira kayaknya bunyinya ini juga deh. Itu salah satu tips ya. Kalau belajarnya dari huruf Mandarin dulu. Teman-teman bisa lihat ya, bunyinya mereka sama, cuma nadanya berbeda, sama artinya tergantung dari unsur sampingnya, benar nggak? Kalau ini kan lapar, saya butuh makanan. Kalau ini angsa, apa namanya, kelompok unggas, jadi sampingnya ada burung, kayak gitu ya. Kebetulan ada yang begini, jadi saya cerita. Oh, ternyata sama ya bacanya ya, cuman unsurnya beda, jadi artinya berbeda. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak berasa, emang angsa ada hubungan sama saya? Nggak ada sih sebenarnya ya, Meo. Tapi dia也是念gitu ya. Nada 2. Kalau lapar nada 4. 有意思吗? Menarik nggak sih kalau misal huruf Mandarin diceritakan begitu? Menarik ya. Jadi nggak semenakutkan, aduh guratannya banyak kayaknya udah pusing. Nggak sih. Ada beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa pakai. Sampai sini semoga intermezzonya nggak membuat teman-teman ini ya, kayaknya kosakatanya banyak ya, lumayan ya, bisa ada cerita-cerita. Halo, sudah? Shipin itu makanan. Shipin, ya, yang saya lingkari ini adalah makanan. Makanya dia berhubungan dengan lapar, ya. Shipin, makanan. Sudah? Halo, Ma. Kalau sudah, saya lanjut dulu ke liu. Li-nya adalah liu untuk konteks lesson ini ya. Liu adalah hadiah. Liu, hadiah. Boleh saya lanjut untuk halaman berikutnya? 我可以继续吗? Hao, 可以. Lanjut dulu ya. Qing, qing ini adalah ringan. Kalau gitu lawan katanya qing adalah ya, zhong pakai h ya. Zhong, berat. Qing lawan katanya zhong. Oke, terus berat. Kalau misalnya muda, karena huruf Mandarinnya sama, oh mamamu masih muda ya, gitu ya. Kamu masih sangat muda, namanya nian qing. Nian qing itu adalah muda. Ya. 祝你永远年轻 ya, semoga awet muda. 永远 itu selama-lamanya ya. 永远年轻 awet muda. Selalu muda selama-lamanya ya. 永远年轻 永远年轻漂亮 永远年轻美丽 misalnya ya, contoh ya. Jadi semoga awet muda dan cantik gitu ya. Nah, itu 永远年轻漂亮 atau 美丽 boleh. Oke, 再来清 saya lanjut dulu. 情意 nomor 15. Sebentar. Tadi pertanyaan-pertanyaan kayaknya belum ya. Oh, 还没. 情意 itu adalah niat hati.
Qing itu perasaan, i itu adalah isi de i, arti ya. Jadi qing i adalah makna hati, maksud hati, semuanya sama ya. Qing i. 16 是重. Oke, ternyata ada kosakata ya di nomor 16 kita tadi bahas berat, 重. Kalau berat badan namanya berat badan Ti zhong. 对, T-nya dari apa? Pakai T ya. 身体的体. 体重 artinya berat badan. Ya, pakai T ya. T-nya dari mana? Dari 身体, badan, tubuh, kesehatan. 身体. Terus kalau misalnya tinggi badan, ya sekalian aja ya. Tinggi berat badan biasanya kan satu paket. Tinggi badan apa teman-teman? 身高, mereka punya fungsi masing-masing ya, si shen sama ti dipisah. Jadi nggak bisa ditukar juga ya, ti kau shen zhong, enggak sih ya. Biasanya kita bilang shen kau, tinggi badan. Jadi mereka punya tugas masing-masing ya untuk gabungan kalimat ya, tinggi badan. Shen kau. Ni shen kau 多少, 体重多少 ya. Tinggi badan berapa, berat badannya berapa. Ya, 身高多少, 体重多少. Silakan ditulis dulu, dicatat dulu ya, 身高和体重. 好，再来是早日。早日. Apa itu 早日? Kayaknya kita pernah ya. 早日 itu adalah lebih awal. 早 itu pagi. 刚才我们说早上好的早, pagi awal. 日 itu adalah hari, tanggal ya, bisa beberapa arti. Jadi 早日 artinya lebih awal. Ya. Kangfu. Oke, tadi saya ada pakai ya pas permulaan kelas. Tadi Ibu Rina apa namanya? 她说她有点咳嗽是吧？感冒哦，感冒 itu flu ya. Terus 咳嗽 adalah batuk. Terus saya bilang 祝您早日康复 ya. Semoga Anda cepat sembuh ya. 早日康复. Kang dari sehat. Apa itu sehat? Oke ya, teman-teman lagi ketik. Yang halaman ini sudah, iya, sisi Ibu Ratna ya, 健康的康. Kang fu. Fu itu artinya pulih kembali. Pulih semula. Itu nama fu. So, kang fu, recovery. Sembuh atau pulih sedia kala. Ya, namanya kang fu. Ini mungkin teman-teman kepakai sehari-hari ya. Get well soon. 早日康复. Semoga lekas sembuh ya. Lekas sembuh. 对不起. Lekas. 好, ini sudah, saya boleh lanjut halaman berikutnya. 康复. 健康的康, 对. 身体健康, 对, 很好. Wah, hebat ya, masih ingat. 健康, 165. 哦，中文怎么说？165 cm ya. 我的身高是1.65 米, 1,65 meter. Atau biasanya sih bilangnya 1,65 meter ya. 1.65 米. Oke, saya catatin. Yang halaman ini sudah? Oke, 好了. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. 我的 wah tinggi ya, 165 tinggi. 我的身高是1 米. Mi ini meter, teman-teman. 65. 1,65 meter ya, 165 cm. Kalau 160, ayo saya mau tanya teman-teman. 1,60 meter, banyak kan rata-rata gitu ya. 1.6 米, nggak usah ling, 1.6 米, 1 米 不用10, nggak usah ya. Orang sudah ngerti kok. 1.6 米, 160 cm. Ya, kalau ini 165 cm. Cara ngomongnya sehari-hari begitu ya. 1.6 米. Ah, ni 多高?
oh, 我1米6. Kamu tingginya berapa? 多高 ya. 1米6, 160 ya, 1米6. Kalau Ibu Limpe tanya 165 limi, apakah boleh? Boleh Ibu, cuma itu biasa untuk sentimeter yang ukuran sentimeter. Biasanya kalau tinggi badan itu biasanya pakai gini. Maksudnya formatnya yang orang pakai biasa 1 meter berapa gitu ya. Jadi kita memang perlu adopt kebiasaan cara ngomong orang China ya. 大家可以问一下谢老师 ya. Teman-teman juga boleh tanya ke Xie Lao Shi, mereka tuh cara ngomongnya seperti apa ya. Memang di translate 165 cm boleh nggak? Boleh juga. Cuma mereka cara ngomong untuk tinggi badan ya. Tinggi badan tuh seperti ini ya. 1米65, 1米6. 155 berarti gimana teman-teman? 155. 1米55, 对, 1米55. 1米5 berarti 150 ya. 1米55 berarti 1 meter 55. 谢谢大家. Berarti sudah cukup jelas ya. Ini khusus tinggi badan ya. Kalau berat badan 55 kilo, boleh bantu saya translate? 我的体重是, mungkin saya nggak ulang ya. 我的体重是, berat badan saya adalah 55 kilo. Kilo apa teman-teman? 55 kilo. Ya, kungcin. Pakai JIN ya. Kungcin boleh. Tapi sekali lagi saya juga mau pengen share ke teman-teman. Mereka pakai cin di China. Jadi 55 kilo dikali 2 berapa? Boleh bantu saya? Ya, kalau kita kan bilangnya 55 kilo, begini kan translatannya. Iya, berat betul 110. Jadi mereka kadang ngomongnya gini. 110 jin. Masih ingat kan? Berat kita bahas dulu ada jin sama kungcin. Nah, cuman kalau saya nonton TV China, mereka lagi bahas tentang berat badan, mereka suka pakai ini. Jin yang artinya setengah kilo. Jadi berarti 55 itu adalah 110 jin. Sama sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita kalau dengar mereka bilang jin, ya udahlah kita putar otak dulu kan, dibagi 2 lagi. Oh, 55 kilo. Bukan 110 kilo ya, bukan ya. 110 jin. 110 jin seperti itu ya. Cukup kejawab ya untuk berat badan. Kalau meter ini meter. Cukup ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Mungkin saya perlu ganti halaman lain. Jadi sesuaiin kalau sama orang China mereka akan lebih prefer ngomong yang ini sih. Ya, 110 jin. Mungkin biasa kali ya mereka ngomongnya setengah kilo. Makanya kalau ke China lagi belanja barang, pastiin itu adalah 公斤还是斤。他们可能也不是想要骗人家 bukan ya. Kadang-kadang salah paham. Mereka pakai berat setengah kilo, dalam kita kan kebiasaan pakai per kilo ya. Jadi ditanyakan jelas. 是公斤还是斤 adalah setengah kilo atau 1 kilo ya. Oke. Iya, betul. 110 jin sama dengan 55 kilo. Ini sama ya. Bolehlah teman-teman pakai kungcin atau pakai jin ya, sama. Oke. Tadi ada Niki ya. Niki tanya tata bahasa dan kosakata dalam news atau Metro Siwen, lagu puisi juga cenderung berbeda-beda. Apa ada kategori atau pengaturan khusus? Bukan beda-beda sih Niki ya. Jadi garis besarnya sebenarnya ada 2, simplified sama tradisional. Cuma kalau news mereka punya bahasa lebih formal. Jadi nggak semua yang sehari-hari itu news pakai. News itu dia harus ada standar. Standar maksudnya karena dia news kan. Kayak teman-teman lihatlah bahasa Indonesia yang di berita sama bahasa Indonesia kita sehari-hari kan beda ya. Nah itu doang sih. Tapi maksudnya bukan ada kategori khusus
ya udah bahasa Mandarin news, bahasa Mandarin sehari-hari enggak sih. Yang kita pelajari itu semua bisa pakai. Cuma news itu dia punya kosakata yang lebih dalam itu. Itu saja ya. Semoga kejawab ya Niki ya. Sudah semua? Oke ya, kejawab. I yang mana ya Ibu ya? Sebentar. I nada 4 bukan nada 1. I yang di mana ya Ibu? Saya nggak ketemu I yang nada 4 bukan nada 1. 是这个吗 maksudnya ini. Oh, ini karena dia belakangnya mi nada 3 Ibu. Ya, kalau dia angka sendiri nada 1 Ibu. Ya, jadi i diikuti dengan nada 3 soalnya. Jadi ini liu u. Kalau i yang satu yang benar-benar pure nada 1 itu adalah angka sendiri, urutan Ibu. Jadi bisa 第一课 lesson 1. 我第一个哥哥 koko saya yang pertama ya, 第一 atau kita baca bilangan 1 2 3 ya itu ya. Oke. Kalau sudah saya lanjut dulu ya. Cara nanyain berat badan dan tinggi badan yang ideal. Ideal maksudnya 标准是吗? Maksudnya kamu mau tanya tinggi berat badan yang ideal berapa gitu ya. Nah, ideal itu adalah 标准. 标准 itu ideal ya. Jadi tinggal tambahin ke kosakata. Sebentar. Ini sudah ya. Oke. 标准的身高. Ini sama ya. 标准的体重. Oke ya, sorry ya jadi melebar ke sini. Nggak apa-apa, saya selesaikan dulu ya. Sengkau tinggi badan ideal. Kalau ini berat badan ideal ya. Oke. Ya. Cukup ya. Oke, yang tadi I sudah cukup jelas juga ya Ibu ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu sambil teman-teman screenshot yang ada ya. 标准的身高 tinggi badan ideal, 标准的体重 berat badan yang ideal ya. Oke, 再来我们看一下19 19 头痛. Ini pertanyaan Pak Charles ya. 头痛 sama dengan 头疼, sama, nggak ada beda ya. Kayaknya dulu siapa yang pernah tanya ya? Oh, Pak John ya. 头痛, ya sama ya. Pak John di kelas hari Jumat pernah tanya. 头痛, 头疼 sama. Karena 疼痛, sorry. 疼痛 adalah satu frase ya. Kesakitan. Kata benda. 头痛, 头疼 sama. Sakit kepala. Sakit kepala yang benar-benar sakit fisik itu boleh, atau sakit kepala yang sakit kepala yang pusing gitu ya, misalnya ini mau diapain ya, pusing banget gitu ya. Jadi sakit kepala yang kita bilang, aduh ini tingkah lakunya bikin saya pusing. Pakai 头疼 juga, 头痛. 标准nya kebalik ya Pak ya. Oke, 我看一下. Oh iya, 对，谢谢Pak John ya. 标准. 好，谢谢您. Silakan ya, yang minta di halaman sebelumnya. Saya terlalu cepat ya. Oke, saya agak hold dulu ya, sambil tungguin teman-teman. Tadi lagi bahas 头痛, 头疼 itu sama, jadi sakit kepala. Terus konteks lainnya adalah yang tadi ya, kita bilang, aduh tingkah lakunya bikin saya pusing. Nah, di situ pakai pusing ya, bisa juga. 这个孩子让我很头疼 ya. Anak ini bikin saya sakit kepala. Lagi ngomong anak ya, sambil tunggu teman-teman screenshot. 我朋友要找中文老师，但是我发现很多人都不想当老师. Teman-teman paham?
apa yang saya katakan? 我朋友在找中文老师，然后我帮他找，然后我就发现很多人不想当老师，可能他们很头疼ya, mungkin ya, mungkin merasa sakit kepala. Jadi teman saya cari guru bahasa Mandarin, terus saya bantu cari ya. Ternyata saya tanya-tanya, banyak juga ya yang nggak mau jadi guru ya. Ah, 可能是因为很头疼ya, mungkin juga karena pusing ya, sakit kepala. Mungkin ya, ya tergantung kita sih ya bagaimana menyikapinya. Oke, sudah? Yang sebelah sini sudah? 头痛, 头疼 sudah? Iya, sebenarnya nggak usah pusing ya. Ya tergantung ya sudut pandang. Iya, tapi benar banyak yang cari guru Mandarin, tapi saya juga berasa kok sulit ya. Saya mau kenalin guru bahasa Mandarin ke teman saya. Saya ada tanya beberapa orang, dia bilang biasanya lulusan gitu nggak mau jadi guru katanya ya, mau kerja. Oke. Ibu Yena tanya, Laoshi kan bahasa Mandarin ada nada-nada kalau lagi bernyanyi berarti ada nada-nada, ada dua nada yang harus diikutinya. Satu nada perkata, satu lagi nada lagunya gitu ya Laoshi. Kalau lagi nyanyi nggak ketahuan sih, nggak ketahuan ketara banget itu nada berapa Ibu Yena. Kalau nyanyi ya. Tapi kalau nadanya lari jauh banget, maka itu ketahuan. Oh, kan misalnya ada lomba nyanyi. Kita bilang yao zi bu qingchu. Yao zi itu gigitan katanya itu nggak jelas. Ketahuan juga. Kalau nadanya nggak bagus, ketahuan sih. Cuman kalau saya bilang, dia sebenarnya sesuai nada. Nah, nanti teman-teman lagi nyanyi, dipikirin lagi nadanya ya. Jangan-jangan. Maju-maju aja. Sebenarnya kalau nyanyi ya, kamu teman-teman bisa lihat nggak ada orang yang nggak kenal bahasa Mandarin tapi bisa nyanyinya bagus karena dia mofang itu bahasa Indonesia apa ya, mofang meniru. Itu dia meniru, dia nggak tahu nada sebenarnya. Jadi kalau persis ditiru persis kayak gitu dicetak itu pasti bagus. Nah, ada orang-orang yang dia memang nadanya nggak kuat, jadi begitu nyanyi ketahuan banget nadanya nggak pas gitu ya. Itu saya nggak ada contoh, kalau nggak saya bisa kasih contoh. Makanya kan ada penilaian kan, oh ini dia nyanyinya bagus, oh ini nyanyinya mah nadanya masih kurang, ketahuan sih Bu Yena. Cuma kalau kita nyanyi nggak mungkin lah ya kita perhatikan, oh ini nada berapa ya, terus dipikirin, jangan ya. Nanti tambah bikin teman-teman pusing. Oke, Toutong sama Touteng beda Pak, tulisan huruf Mandarinnya. Kalau Tong kan begini ya. Kalau Teng ini. Puyang, beda. Huruf Mandarinnya berbeda. Bacanya saja berbeda ya. Cuma mirip-mirip ya. Cuma beda O sama E gitu ya. Toutong sama Touteng. Nah, yang saya mau kasih tambahan ke teman-teman karena nungguin, kenapa? Karena ini, Teng, ini ada Teng nggak ya? Oh ada, di nomor 26 teman-teman. Boleh lihat dulu. Nomor 26 ada Teng. Nah, Teng di sini konteksnya sakit. Tapi kalau di konteks lain dengan huruf Mandarin yang sama, ya hurufnya sama, menyayangi, sayang. Menyayangi. Oke. Nah, misalnya papa 很疼我. Kalau konteks ini nggak mungkin sakit ya, tapi artinya menyayangi. Papa 很疼我. 你最疼妈妈了 ya, kamu paling sayang sama mama. Misalnya contoh gitu ya, 疼 jadi menyayangi. Ada dua arti tergantung konteks dengan huruf Mandarin yang sama ya. Ya, silakan di screenshot dulu, halaman saya sudah penuh. Halaman. Ya, Ibu Elis juga berkata ya, susah ya cari guru Mandarinnya. Jadi teman-teman kalau ada temannya yang mau jadi guru Mandarin, mungkin boleh kontak saya ya. Saya boleh kenalin ke teman saya. Kebetulan kita di kelas ya, jadi saya kenalin ke teman saya. Oke, halo Mah. Sudah semua. Oke, saya lanjut dulu ya. Sudah, oke.
头疼 sama, terus 前几天 itu adalah beberapa hari yang lalu. 前 artinya sebelum ya. 前几天 jadi beberapa hari yang lalu. 几天 itu beberapa hari ya. 前 itu artinya yang dulu, yang lalu ya. 前几天, 前3天 artinya apa? 前3天. Kadang-kadang orang bilang 3天前 也可以. 3 hari yang lalu, betul. 3 hari yang lalu ya. 前几天, 几天前 都可以, atau 3天前 都可以ya. 3 hari yang lalu, boleh. Saya lanjut dulu. Fa kau shao. Fa kau shao itu adalah demam tinggi ya. Demam tinggi. Fa kau shao. Dia sebenarnya dari fa shao ya, demam. Terus karena ditambahin kau artinya tinggi. Fa kau shao demam tinggi. Demam tinggi. Oke, fa kau shao. Kaunya yang tadi shen kau tinggi badan ya, kepake lagi kaunya. Fa kau shao demam tinggi. 好，再来22是退。退itu adalah mundur. Kalau kosakata sendiri ya, mundur. 退步. Apa itu 退步? Mundur artinya mundur secara perkembangan ya, 退步。我的汉语退步了，因为很久没有用的misalnya contohnya bahasa Mandarin saya sudah mundur karena sudah lama tidak pakai ya, 退步. Oke, kalau gitu saya mau tanya, 退步 lawan katanya adalah 进步. 谢谢Pak Amin, Ibu Rita, Ibu Yeni ya. 老师我进步了ya. Oke, ya saya sudah maju maksudnya gitu ya. Maju dalam segi perkembangan, pembelajaran, kerjaan juga boleh ya sebenarnya ya. Perkembangan, pelajaran, 退步和进步. Oke ya. Saya mau kasih konteks yang lain. Silakan dicatat dulu, mau ganti halaman ya. Kalau Niki mungkin nanti saya jawab di hari Rabu ya, karena kalau tadi kan kebetulan masih berhubungan dengan Shenkao ke Tijung, berhubungan dengan tinggi berat badan. Kalau yang kayak gini belajar Mandarin via apa, mungkin saya jawab di hari Rabu ya. Kalau tentang efektif sebenarnya tergantung pribadi juga ya. Ada orang yang cocok, ada orang yang nggak cocok. Jadi itu saya nggak bisa jawab secara saya doang ya. Seperti itu. Ada orang yang online oke, ada orang yang nggak bisa online juga ya. Tergantung sih, memang beda-beda. Oke, 好了吗？退步和进步。Oke ya, kalau ini saya anggap berarti udah 好了 ya, Ibu Yeni ya. Oke, lanjut dulu. Nah, 退 tadi udah ya. Sekarang kita pakai di konteks lain yang di buku. 退烧 artinya turun demamnya ya. 退烧, 烧退了吗? 都可以. 退烧. Jadi 退 di sini dipakai untuk demam yang turun ya. 退烧. 你的孩子退烧了吗？还没，还在发烧. Misalnya contoh teman-teman tanya, anakmu udah turun belum demamnya? 还没, masih belum. 还在发烧. 昨天还发高烧呢. Masih demam, kemarin masih demam tinggi ya. Fa kau shao di kosakata nomor 21. 退烧 turun demamnya. 退烧. 好了吗？好，再来. Kalau kita mau minta orang mundur ke belakang,
Kan ada mundur ya sekalian ya. Mundur ke belakang. Wang hou tui ya. Wang hou, hou itu belakang. Hou mian de hou. Wang hou tui berarti mundur ke belakang. Ya. Kan kalau kayak teman-teman misalnya ngurusin apa yang orang-orang tuh antri, kadang-kadang teman-teman perlu bilang ya, oh sorry ya Bapak Ibu, boleh ya mundur ke belakang gitu ya. Ini sopan kok. Jadi 比如说先生女士，女士 itu madam ya, ibu-ibu ya. Jadi 先生女士不好意思，请你们往后退，mundur ke belakang ya, 往后退。Wang boleh kita ganti dengan siang. Kita kayaknya pernah belajar siang, menghadap ya, sama. Wang he siang di sini sama. Boleh pakai siang, boleh pakai wang. Wang hou tui. Kalau gitu, maju ke depan ngomongnya gimana? Kan tadi udah minta orangnya mundur ke belakang ya, supaya antriannya nggak terlalu sempit, misalnya contoh. Nah, sekarang kita mau suruh dia maju ke depan ya. Boleh bantu saya? Wangnya tetap sama, menghadap. Qian depan ya. Maju. Maju. Iya, jin, 很好. Jadi tadi ada 退步和进步, 对吗? Ya, ini sama kepakai lagi ya. Jadi wang qian jin berarti maju ke depan ya. Maju ke depan. Wang qian jin. Wang hou tui, wang qian jin. Kepakai kalau misalnya kayak teman-teman antri di imigrasi gitu ya, maju, agak majuan, agak munduran. Nah, ini kepakai kata-katanya ya. Wang hou tui, wang qian jin. Oke, 再来是退 udah. Keso. Oke ya, tadi Ibu Rina pakai keso. Keso itu batuk ya, keso. 再来是24, 厉害. 厉害 ini ada beberapa arti. 厉害. Teman-teman masih ingat arti yang dulu kita pernah belajar? Oh ya, di sini ada hebat sih ya, ya sudah. 厉害 yang dulu kita pernah belajar artinya hebat. Selain hebat, kita boleh pakai 厉害 selain apa? Ya, 棒, 很棒. Oke, Ibu Shirley, 谢谢您. 很棒. Terus apa lagi? Masih ingat? Ayo, sinonimnya masih banyak. Hai-nya kadang-kadang dibaca ada 5 ya, teman-teman. 没关系的, nggak apa-apa. Ya. 好棒, oke, boleh. Sama Pak Sigit. Lagi yuk. Sinonim apa lagi? 有两下子很好. 聪明 boleh, cuman 聪明 lebih ke ini ya, otak ya. Kalau 很棒 ini hebat dalam skill, dalam apapun. Ini lebih luas ya. Kalau 聪明 biasanya lebih ke akalnya gitu ya. 有两下子 terus 不简单, masih ingat nggak? Kita pernah belajar 不简单, nggak mudah, artinya hebat juga ya. Iya, 谢谢 Ibu Yena. 不简单. Ini semua sama, artinya hebat ya. Kita memuji kehebatan seseorang. 我爸爸很厉害, 我爸爸很棒, 我爸爸好棒, 我爸爸有两下子, 我爸爸不简单. Tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Ini semua artinya hebat. Ya, 聪明 boleh, tapi 聪明 lebih ke akal ya. Jadi mungkin saya nggak masukin dulu karena konteksnya agak sedikit berbeda. Biasanya 聪明 pintar untuk akademisnya, terus pertandingan olimpiade pakai otak semua ya. Kalau 有两下子好棒很棒厉害不简单 itu bisa tekniknya bagus, skillnya bagus, semua hal ya. Atau dia masih muda tapi sudah jadi manajer. Nah, itu hebat ya, lihai. Oke, oh lihai ya dipakai ke bahasa Indonesia tapi suka ke arah jelek ya. Iya, tapi enggak sih. Ini bahas netral ya, bagus sih, masih artinya bagus ya. Nah, sekarang saya mau kasih arti lihai dari sini, maksudnya di luar dari sini. Boleh saya langsung next? Sudah di screenshot kah? 很好 boleh ya, Stephanie boleh, sangat baik ya, boleh juga.
很好，很棒，好棒棒ya, Ibu Rina ya, boleh juga. 了不起, Ibu Sherly boleh juga ya, 了不起. Banyak kan ya sinonimnya ya. Oke, ya Ibu Lilian juga bilang 了不起. 谢谢大家, Ibu Ani ya, 聪明. Oke, 真不简单. 不简单 boleh sama Ibu Sherly. Wah, hebat-hebat semua ya, masih ingat. Oke, saya lanjut dulu. 了不起, ya betul, boleh. Oh sudah ya, 可以. 好的, saya lanjut dulu. 厉害 arti kedua adalah parah. Parah ya, contoh. 我疼的很厉害。疼 sakit kata kerja ya. Te partikel 双人旁很厉害。厉害 di sini bukan hebat lagi tapi parah. 我疼得很厉害。sakitnya itu parah banget, benar-benar sakit banget ya. Nah, itu namanya 疼得很厉害。Oke, 再来是堵得很厉害。Apa itu 堵得很厉害？堵 ini adalah 堵车。Apa itu 堵车 teman-teman? Macet ya. Pernah kan sering bilang macetnya parah 老师 ini 堵得很厉害。现在好像没有新冠肺炎了哦，所以路上都堵得很厉害。Ya, seperti tidak ada COVID lagi ya. Jadi macet parah. 对，我每天去雅加达都要2个小时至少ya. Kalau saya arah ke Jakarta itu minimal 2 jam ya, 至少2个小时 minimal 2 jam. 堵车 macetnya parah. Macetnya parah. Ya, boleh pakai sai tapi sai saja ya. Jadi karena yang di depan te ini harus pure kata kerja ya, grammarnya. Jadi ce ini adalah noun. Jadi harus dikeluarin sehingga cuma pakai kata kerjanya saja ya. Tu de hen lihai. Atau teman-teman mau pakai sai de hen lihai. Biasanya yang saya sering dengar sih ngomongnya tu de hen lihai ya. Sai ce ini sama dengan sai ce macet juga. Sai ce lebih ke Taiwan ya, Taiwan 都会说塞车。Kalau 堵车 itu 北京中国就都说堵车。堵 itu tersumbat ya, 堵。塞 也是一样 sama. Cuman yang saya tahu ya, kalau kita nonton kan suka tahu oh ini film mana gitu ya. Kalau Taiwan 他们都会说塞车，塞得很厉害。sama ya, sinonim ini teman-teman. Nah, kalau 中国人大部分都会说堵，堵得很厉害，macet parah betul. 老师 kapan ke Jakarta? 我明天会去雅加达，然后星期六也去雅加达。大部分呀，Senin sama Sabtu，所以星期我大概会2个半小时吧，kira-kira 2,5 jam ya kalau Senin ya. Aduh, 堵得很厉害。parah ya. Oke, ini lihai ya. Jadi lihai ada 2 arti. Satu yang hebat, satu lagi parah ya. Tingkat sesuatu peristiwa atau kesakitan itu parah ya. Sampai sini oke. Halo, Ma. Sudahkah? Lanjut dulu ya. Oh, waktunya sudah. Oh iya. Tuh, 不知不觉. Oke ya. Oke, kalau gitu malu itu haisyo ya, Stefani ya. Malu itu haisyo. Malu yang gimana? Kalau haisyo itu malu-malu. Misalnya gimana ya? Malu-malu kucing tahu ya? Itu namanya haisyo. Tapi kalau malu yang bikin malu itu adalah 丢脸，不一样。害羞 itu misalnya 别害羞嘛, jangan malu-malu, malu-malu ya, malu-malu kucing maksudnya teman-teman paham ya bahasa Indonesia ya. Tapi kalau malu yang membuat saya malu loh ya. Tadi misalnya sorry ya, tindakan kamu bikin saya malu itu namanya 丢脸. 丢 jatuh, liannya muka ya, mukanya jatuh ya. Oke ya. Hao, itu yang pop up yang saya baca ya. Oh, kalau malu karena belum bisa,
ya memang lebih ke 丢脸，但是不要觉得这样子ya, jangan merasa begitu ya, karena memang butuh waktu dan proses yang panjang. Yang penting teman-teman tetap ikut kelas itu saja ya. Oke, kalau gitu kita sampai di lihai nomor 24, terus kita lanjutin minggu depan ya. Oke, 谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜，谢谢班长，拜拜。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长。谢谢班长，再见，谢谢老师，再见。